cenderung sideways ya. Indeks memang selalu mencoba menembus 6.900, lalu sering juga ada profit taking sehingga turun lagi di bawah 69, sekitar 68. Tetapi langsung biasanya seperti hari ini itu cenderung untuk menguat lagi. Ini karena market cenderung masih wait and see. Seperti apa keputusan The Fed terutama di September nanti untuk suku bunga, lalu juga beberapa faktor katalis negatif seperti misalnya dari sisi surat hutang di Cina yang terutama properti ya yang mungkin akan default. Ini membuat kalau kita lihat baik itu dari sisi mata uang dolar menjadi menguat karena dia adalah safe haven. Kalau ada resiko biasanya orang akan cenderung ke dolar. Lalu juga dari sisi yield daripada obligasi yang cenderung naik. Oke, baik. Menarik dari pernyataan Anda begitu ya, yang mana saat menyentuh 6.900 biasanya ada aksi profit taking di sana dan kembali level IHSG kita berada di 6.800 level psikologisnya. Anda mengamatinya untuk saat ini sudah tersentuh 6.916 poin. Apakah nantinya juga akan ada aksi profit taking dan juga malah kembali ke bawah level saat ini? Ya, resisten yang saat ini belum bisa ditembus oleh IHSG adalah di 6980 kira-kira ya. Kalau bisa ditutup di atas itu, kemungkinan sih harapannya IHSG bisa melaju ke 7.000. Tapi kita harus melihat minggu ini masih tersisa beberapa hari, apakah sanggup untuk menuju ke level 6980. Tetapi support kuat itu masih ada di 6840. 2 minggu terakhir itu belum tertembus. Oke, 6840 support terkuat IHSG pada saat ini. Apakah memang Anda melihatnya sebetulnya untuk mengarah ke level support ini lebih tinggi peluangnya ketimbang melampaui level resistnya di 6980, Pak Wawan? Ya, kalau dari data-data makroekonomi Indonesia, meskipun tidak sebaik yang diperkirakan ya, tapi masih relatif baik, sehingga saya tidak melihat IHSG dapat tembus sampai di bawah 6.800. Tetapi kita masih melihat faktor-faktor dari regional dan juga sektor komoditas. Tapi paling tidak di minggu ini itu kalau dari komoditas cukup baik karena harga nikel, harga batu bara itu menguat, salah satu ekspor terkuat kita. Lalu kalau dari sektor suku bunga di Indonesia, kita juga melihat tadi Pak Peri Warjio juga sudah state bahwa kemungkinan kita menaikkan suku bunga kecil. Jadi saya rasa ini bisa menjadi katalis yang kuat untuk menahan kita tidak tembus support. Tetapi untuk bisa menembus resisten, kita memang masih membutuhkan katalis positif yang lebih kuat lagi. Oke, baik. Tadi juga terlontar dari pernyataan Anda begitu ya Pak Wawan ya, IHSG yang mana juga bisa saja berpeluang menuju 7.000. Nah, apakah memang menuju 7.000 ini masih sangat jauh dari segi termin waktunya atau sebetulnya sudah dekat IHSG akan berada di level 7.000? Kalau kita bicara spesifik di tahun 2022, terutama Q4, ini secara historis itu bulan Agustus itu memang umumnya bulan negatif ya untuk IHSG dengan berbagai alasan. Tetapi kalau kita bicara 10 tahun terakhir itu 6 atau 7 tahun itu rata-rata itu negatif pada bulan Agustus. Tetapi pada bulan atau Q4 mulai bulan September sampai dengan Desember itu umumnya akan ada rally. Salah satunya adalah ekspektasi dari para investor terkait laporan keuangan kinerja terutama Q3 sampai dengan akhir tahun yang lebih baik. Spesifik di tahun ini itu nanti di bulan Oktober itu akan ada pengumuman capres ya, yang resmi. Ini umumnya bisa menjadi sentimen positif bagi bursa karena investor akan langsung melihat siapa capresnya dan program apa yang dibawa, saham apa yang akan kira-kira diuntungkan. Kedua juga dari sisi kampanye, ini diharapkan akan ada perputaran cash flow yang masif di masyarakat, ini bisa meningkatkan konsumsi. Saham-saham consumer good biasanya akan diuntungkan. Oke, baik. Melihat juga proyeksi yang lebih panjang, sebetulnya Anda melihat IHSG kita atau finishnya nanti di akhir tahun 2023 akan finish di level berapa Pak Wawan? Ya, untuk saat ini secara moderat sih kami melihat di 7.200 sampai dengan 7.300 itu yang bisa kita capai lagi di akhir tahun nanti. 7.200 hingga 7.300 yang tentunya menjadi target yang mana apabila tercapai begitu ya di akhir tahun nanti. Sebetulnya dengan adanya target di 7.200 hingga 7.300 di sektor manakah kiranya juga pasar bisa menganalisa untuk mengambil ceruk cuan di sana, Pak Wawan?
Ya, nomor satu itu adalah sektor yang paling besar kapitalisasi di bursa itu keuangan tetap ya. Kita lihat sendiri juga hari ini keuangan yang menggerakkan IHSG. Perbankan buku 4 terutama itu sangat diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi, recovery kita. Lalu kedua itu sektor consumer good yang kita harapkan termasuk juga di dalamnya seperti saham-saham uh, consumer good ICBP, lalu juga Kalbe Farma, ini bisa dilihat oleh investor. Lalu ketiga yang kita lihat juga, karena memang betul tadi disampaikan juga, di tahun lalu itu batu bara tinggi sekali harganya energi, sampai ke 400-an. Tahun ini sudah mulai stabil di level 150-an. Tapi kalau kita bicara level 150, itu tetap lebih tinggi dari rata-rata 10 tahun terakhir batu bara, yang ada di harga sekitar $100 per ton. Jadi sebetulnya dengan level sekarang pun, itu para emiten batubara masih mengalami peningkatan profit yang cukup signifikan kalau dibanding rata-rata 10 tahun terakhir. Jadi saya yakin sih saham-saham energi juga ada potensi untuk terus menguat. Oke, baik. Saham-saham financial, consumer, dan juga energi begitu ya, Anda melihat masih ada potensial upside di sana. Nah, Pak Wawan, Anda kita amati secara agenda ekonomi di pekan ini tentunya ada RDGBI begitu ya, yang mana juga tadi Anda sempat mention sedikit, yang mana diproyeksikan Bank Indonesia akan menaikkan sedikit untuk suku bunga acuannya. Sebetulnya Anda kita melihat pengaruhnya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini, apakah memang akan banyak terpengaruh atau pasar sebetulnya sudah price in, Pak Wawan? Iya, pasar memang wait and see ya. Makanya kita tidak bergerak di level 68, 69. Tetapi ekspektasi pasar sebetulnya adalah suku bunga itu tidak naik, artinya dipertahankan di level sekarang. Mungkin kalaupun naik itu kita lihat dulu seperti apa kondisi The Fed di bulan depan. Jadi saya rasa wait and see tadi itu yang membuat IHSG cenderung sideways. Oke, baik. Apakah nantinya apabila begitu ya suku bunga acuan kita dinaikkan tipis oleh Bank Indonesia yang mana sesuai proyeksi Anda tadi, sebetulnya seberapa terdampak untuk sektor atau emiten kita di perbankan big caps nantinya, Pak Wawan? Ya, perbankan jelas kalau memang suku bunga naik akan ada katalis negatif, tapi jangka pendek saja sih, karena kalau kita lihat pertumbuhan kredit itu di tahun ini memang kemungkinan akan di bawah double digit ya, mungkin di 8-9%, tetapi ini masih cukup baik. Jadi ketika suku bunga sepanjang naiknya tidak signifikan, mungkin sekarang 5,75, bila pun maksimal ke 6%, itu masih dalam taraf yang dapat diterima oleh pasar. Tetapi tentu saja sektor-sektor lain yang terkait, yang sensitif terhadap suku bunga, seperti multi finance, lalu juga sektor otomotif, terutama properti juga, itu mungkin bisa akan ada pengaruh negatif yang cukup signifikan. Oke, baik. Tentunya kita akan juga bertanya pada Anda, Pak Wawan, terkait pergerakan rupiah kita yang mana saat ini berada di level 15.300-an. Apakah memang hal ini rupiah kita akan drop ke bawah lagi terhadap dolar atau Anda melihat ada sisi penguatan nantinya atau tidak lama lagi rupiah kita akan menguat terhadap dolar? Ya, sekali lagi kalau kita bicara di bulan Agustus itu memang secara historis juga rupiah cenderung melemah ya, karena kan biasanya di Juli itu bulan-bulan pembagian dividen, dan untuk investor asing biasanya akan menarik dividen itu keluar sehingga membeli dolar. Jadi memang di bulan Agustus September itu rupiah bisa cenderung untuk ada tekanan. Di samping juga katalis negatif yang ada di saat ini adalah salah satunya resiko dipandang meningkat, terutama karena dari China Evergrande ada bangkrut, lalu juga ada beberapa obligasi properti yang diperkirakan akan default juga. Ini jadinya dolar cenderung menguat terhadap semua mata uang dunia. Tetapi kalau khusus di Indonesia, ini Pak Peri Warjio juga sudah state bahwa BI tidak akan diam saja ya, BI akan melakukan intervensi. Jadi ya mungkin dalam jangka pendek ini, kalau memang katalis negatifnya menguat, rupiah bisa saja itu kembali ke level 15.500-an, tetapi pasti BI akan melakukan intervensi dan rupiah akan dijaga di level 15.000 sampai dengan 15.200. Oke, baik. Berarti ada potensi rupiah kita tenggelam lebih dalam lagi di 15.500 begitu ya, walaupun memang BI mengatakan akan ada intervensi di sana. Kalau kita bicara terkait termin waktunya, apakah memang rupiah akan tenggelam lebih dalam lagi dalam waktu jangka pendek ini atau jangka menengah? Atau Anda katakan tadi di Agustus dan juga September, Pak Wawan? Ya, kemungkinan di Agustus September itu yang bisa ada
pelemahan rupiah lebih lanjut, karena juga menunggu seperti apa keputusan dari The Fed, apakah naik atau tidak. Tapi di akhir tahun sih biasanya rupiah cenderung bisa lebih menguat. Itu yang saya lihat terjadi terutama dalam 3 tahun terakhir. Oke, oke, baik. Pak Wawan, Anda mengamati juga terkait rupiah kita begitu ya, terkait intervensi yang Anda katakan tadi, apakah memang sebuah intervensi yang akan dilakukan oleh BI yang mana juga melihat volatilitas yang terjadi secara global, akankah juga akan berdampak rupiah kita bisa tidak tenggelam mencapai 15.500 Anda melihatnya? Ya, cadangan devisa kita cukup tinggi ya saat ini ya, ada di 137 miliar dolar, sekitar 6 bulan impor. Ya tentu saja intervensi BI juga tidak akan sangat besar sekali. Jadi sepanjang memang tidak ada katalis kuat sekali ya, intervensi ini cukup untuk menahan rupiah supaya tidak bertengger di 15.500 dalam jangka yang lebih panjang. Jadi level 15.2, 15.3 saya rasa itu level yang cukup mampu untuk diintervensi oleh BI dengan cadangan devisa yang ada sekarang. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang rupiah ya kita tetap akan melihat beberapa fundamental lain, salah satunya adalah suku bunga. Kalau memang rupiah cenderung untuk terus melemah, ya BI dapat saja menaikkan suku bunga untuk memperkuat rupiah tersebut.